Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berkali nama saya Samuel Fandi Siregar dari SMA Negeri 8 Jakarta sebagai pembicara oposisi. Pada kesempatan kali ini saya akan membantah argumen dari tim proposisi yang mengatakan bahwa proyek Search for Extraterrestrial Intelligence atau SETI atau pencarian makhluk hidup luar angkasa itu merupakan suatu proyek yang gagal, membuang-buang anggaran dan pajak, dan tidak memberi kepuasan kepada rakyat. Kami tidak setuju dengan argumen itu karena pada dasarnya SETI ini sama dengan militer. Mengapa? Militer diberi anggaran untuk mempersiapkan tentara untuk melindungi suatu negara apabila terjadi perang yang belum tentu terjadi. Sedangkan SETI mempersiapkan umat manusia untuk menghadapi risiko-risiko atau konsekuensi saat melakukan kontak dengan makhluk hidup luar angkasa atau alien apabila suatu saat nanti akan melakukan kontak. Tadi juga tim proposisi mengatakan bahwa penggunaan pajak dari SETI merupakan penggunaan pajak yang buruk karena tidak memenuhi kedua kriteria pajak. Saya akan membahas satu persatu. Untuk kriteria pertama bahwa SETI tidak memberikan keuntungan baik secara fisik maupun psikis kepada masyarakat. Kami menolak karena pada dasarnya SETI ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat apakah ada makhluk hidup selain manusia. Ini memberikan keuntungan secara psikis kepada masyarakat, kepada umat manusia karena memberikan rasa keamanan dan rasa kepastian. Tanpa rasa kepastian seperti misalnya dalam suatu masa resesi ekonomi atau kelaparan, maka manusia akan cenderung melakukan konflik terhadap sesamanya sehingga sehingga masyarakat akan melakukan pemberontakan atau semacamnya. Apabila ada rasa keamanan seperti misalnya kita tiba-tiba didatangi oleh makhluk luar angkasa atau alien dan sudah dijawab oleh SETI, maka tidak akan terjadi kerusuhan seperti misalnya sesuatu yang tidak bisa kita duga. Lalu juga tadi tim proposisi berkata bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama manusia itu sendiri. Tidak mungkin manusia itu sendiri seperti yang diucapkan oleh Stephen Hawking. Stephen Hawking berkata bahwa menganggap bahwa manusia satu-satunya makhluk hidup dalam semesta itu tidak masuk akal dan bodoh karena banyaknya bintang dan planet yang kita ketahui, tidak mungkin hanya kita makhluk hidup yang ada. Namun sampai sekarang kita belum bertemu dengan makhluk hidup. Mengapa? Ada satu argumen yang diberikan oleh ilmuwan Italia bernama Enrico Fermi. Argumen ini diberi nama Fermi Paradox. Ini menjelaskan kenapa makhluk hidup luar angkasa tidak kita temukan sampai sekarang. Argumen pertama adalah kehidupan itu langka, jadi kehidupan di alam semesta ini langka dan kita belum menemukannya. Yang kedua, kehidupan cerdas itu langka. Memang kehidupan itu ada, namun kehidupan cerdas seperti yang bisa membangun peradaban seperti manusia ini langka. Yang ketiga, ada, namun punah karena The Great Filter atau penyaring besar. Apa itu The Great Filter? The Great Filter itu bisa saja merupakan perubahan iklim drastis seperti zaman es, wabah penyakit seperti virus bubonic atau pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang, perang seperti perang dunia pertama dan kedua, dan mungkin saja The Great Filter sebenarnya bukanlah ketiga hal itu, namun yang belum kita alami seperti misalnya perang nuklir atau yang akan menyebabkan kancuran total dari planet bumi. Oleh karena itu, apabila kita menemukan suatu peradaban alien yang punah karena perang nuklir atau sejenisnya, kita akan belajar dari situ dan tidak melakukan perang nuklir sehingga kehancuran dan kepunahan manusia dapat dicegah. Dan juga apabila kita menemukan makhluk hidup di luar sana, maka kita manusia akan memiliki rasa kebersamaan sebagai satu spesies dan akan memberi rasa kesatuan dan mencegah terjadinya konflik-konflik akibat masalah-masalah kecil. Lalu kemungkinan kedua yaitu apabila benar-benar kita melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa, maka masalahnya akan banyak karena resiko-resiko bertemu sesuatu yang baru itu akan besar. Tentu saja itu benar karena memang SETI ini selain mencari juga bertujuan untuk mempersiapkan manusia menghadapi resiko-resiko yang datang ketika kita melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa. Oleh karena itu, menurut kami kedua argumen dari tim oposisi itu tidak valid. Tim proposisi itu tidak valid karena kedua argumen itu dapat kami bantah. Dan selanjutnya penggunaan pajak kedua. SETI dinilai tidak memenuhi kriteria kedua penggunaan pajak, yaitu pajak digunakan untuk keuntungan halayak baik dan bertujuan baik untuk keuntungan halayak banyak. Tentu saja
SETI ini memiliki tujuan yang baik karena menjawab pertanyaan manusia dan memberi rasa keamanan dan menghilangkan rasa gelisah. SETI juga memiliki tujuan melindungi ancaman dari luar, seperti yang Stephen Hawking sudah peringatkan kepada umat manusia bahwa kontak manusia dengan alien akan sama seperti kontak orang Amerika asli atau orang Indian dengan rombongan Christopher Columbus. Untuk mencegah terjadi pembantaian oleh alien seperti yang dilakukan Columbus kepada orang Amerika, maka kita perlu mempersiapkan diri. SETI ini merupakan satu upaya kita mempersiapkan diri dan menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan jika kita melakukan kontak dengan makhluk itu luar angkasa. Tadi juga tim proposisi mengatakan bahwa penggunaan anggaran untuk SETI dapat dilakukan kepada riset pencarian obat kanker. Dikatakan bahwa obat kanker ini dapat pencarian obat kanker meskipun gagal menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya dan ini akan membantu kelas menengah ke bawah. Namun saya menolak akan pendapat itu karena tentu saja kita jujur saja apabila kita menemukan obat kanker maka akan dijual dengan harga tinggi. Oleh karena itu kelas menengah ke bawah juga tidak akan merasakan keuntungan dari penemuan obat kanker itu. Dan juga apabila kita gagal menemukan makhluk hidup luar angkasa, kita setidaknya sudah mempersiapkan diri setelah mencoba, sama seperti obat kanker tadi. Dan juga kita apabila tiba-tiba makhluk alien itu tiba-tiba datang ke bumi, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kesimpulan dari kami tim oposisi adalah tentu masalah-masalah seperti penyakit-penyakit yang sulit diobati seperti kanker atau pandemi yang kita hadapi sekarang seperti COVID-19 harus ditangani secepatnya. Namun tanpa melakukan SETI, karena SETI merupakan upaya untuk pencegahan alien mengkolonisasi bumi atau saya sebut sebagai kolonialisme kosmik. Jadi menurut kami SETI harus dilanjut untuk mempersiapkan umat manusia atas kemungkinan-kemungkinan dan ancaman-ancaman yang akan datang dari makhluk hidup luar angkasa atau alien. Demikian dari saya, tim oposisi. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.